Ini kerinduan kami Tuhan, biar Tuhan mengajarkan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh berada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami sampai saat ini. Doa kami biar kiranya penyembahan kami, pujian kami, dan apapun yang kami lakukan itu berkenan dan menyenangkan hatimu. Bapa, sebentar kami mau belajar sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hati dan telinga seorang murid untuk mau belajar, diajar. Dan Tuhan kiranya mengurapi setiap kami yang berada di tempat ini maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu, dan biar kiranya Tuhan Engkau tetap beracara di tengah-tengah kami. Terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, shalom. Saudara, terima kasih. Di dalam bulan Juni ini 2 minggu sudah kita belajar mengenai uang ya saudara, mengenai keuangan. Minggu yang pertama dulu kemarin Bapak Gembala menyampaikan tentang financial freedom, dan kemudian minggu lalu Pak Budi telah menyampaikan tentang kingdom mathematics. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang mengelola keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijaksana. Sebenarnya saudara, perlu tidak sih kita berbicara tentang uang? Perlu. Karena Alkitab juga banyak ayat-ayatnya yang mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, dengan uang. Dan karena itu saudara, dalam bulan ini ya kita berbicara tentang financial, tentang keuangan. Nah, mari kita sama-sama baca satu ayat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-20. Ini cuma satu ayat, jadi kita mau langsung baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara, seberapa pentingkah uang? Seberapa pentingkah uang bagi kita? Pada dasarnya sebenarnya uang itu adalah alat tukar. Alat tukar yang dipakai dalam transaksi barang maupun jasa. Kalau zaman dulu orang pakai istilah barter. Jadi misalnya kulit domba ditukar dengan mata kapak gitu ya. Buah anggur ditukar dengan gandum dan sebagainya, pokoknya apa aja bisa ditukar, saling tukar, itu namanya barter. Sampai orang atau bangsa Tiongkok itu memulai dengan yang namanya uang. Pada waktu itu pakai kerang. Kerang itu dipakai sebagai mata uang. Semakin jauh kerang itu asalnya dari Tiongkok sana, itu semakin mahal. Gitu. Nah, tapi setelah sekarang kerang itu kita pakai buat main dakon, congklak. Ya, dulu dipakai mata uang, sekarang tidak ada harganya. Kemudian orang Tiongkok juga membuat mata uang dari kepingan logam, begitu. Sampai sekarang uang dalam bentuk kertas, begitu, dengan deretan angka, entah beberapa digit, mulai dari cuma 1 sampai 7. 6 berapa, tidak tahu dah, pokoknya. Dan sekarang saudara malah ada bentuk uang yang tidak kelihatan. E-money, Bitcoin itu bahkan nilainya sampai ratusan juta. Padahal uangnya di mana? Ya tidak tahu, pokoknya ada. Pokoknya sampai di sana di awang-awang, itu uang mahal, saudara. Nah, dalam bentuk emas, dalam bentuk macam-macam ya saudara. Tetapi semua itu menunjukkan bahwa manusia itu bergantung
pada uang. Jadi semua itu menunjukkan ketergantungan manusia pada uang. Dan uang telah menjadi salah satu hal yang paling banyak kita pikirin. Sadar nggak? Mikirin duit terus. Duit di sini, uang. Mikirin duit mulu, saudara. Nah, uang adalah bagian penting dalam kehidupan manusia memang. Kalau orang dunia, pandangan dunia, uang itu merupakan akses untuk masuk ke dalam jabatan, kedudukan, bahkan kebahagiaan, bahkan sampai orang cari mantu aja kan juga. Soal duit itu. Tetapi juga dalam pandangan Alkitab, uang itu, kalau menurut Alkitab, maka uang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, yaitu misalnya untuk pekerjaan Tuhan, misalnya untuk pelayanan Yesus, itu butuh uang kan juga, pelayanan para rasul. Tetapi Alkitab juga mengingatkan bahwa uang itu bisa menjadi sumber malapetaka, menjadi akar kejahatan. Ingat peristiwa Ananias dan Sapira? Hanya karena uang itu. Sampai mereka suami istri langsung game over. Mengakibatkan malapetaka. Ketidakmampuan mengelola uang akan mengakibatkan malapetaka. Dan saudara, ada banyak keluarga dan bahkan keluarga Kristen sekalipun yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Hidupnya terus-menerus dalam kondisi pas-pasan. Bahkan ada yang defisit, kurang. Walaupun sebenarnya pendapatannya itu cukup harusnya, relatif besar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kemana saja uang itu raib? Selidik punya selidik, itu penyebabnya adalah karena tidak mampu mengelola keuangan. Nah, saudara, ada satu kisah yang terjadi di tahun 2001. Seorang yang bernama David Lee Edwards, dia memenangkan lotre. Tahu lotre? Lotre, dia memenangkan 42 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekarang ini, apalagi dolar mahal, 16.300-an, itu mungkin satu mobil, satu truk itu ya, uangnya rupiah kita, saudara. Nah, 42 juta US dollar. Dan dia punya pilihan sebenarnya. Dia diberikan pilihan. Uang itu mau diambil semua langsung sekaligus, atau dia mengambilnya setiap tahun 2,9 juta US dollar untuk jangka waktu lebih dari 25 tahun. Nah, si David Lee Edwards ini milih ambil langsung semua. Dia pikir, 42 juta US dollar, ambil semua aja. Dia lupa, kalau ambil semua maka dia harus bayar provisi, dia harus bayar pajak, dia harus bayar tetek bengek segala ABCD. Akhirnya dia cuma terima 27 juta US dollar. Berarti dia dipotong berapa? 15 juta US dollar. Padahal kalau dia ambil per tahun 2,9 juta, maka selama 25 tahun, paling tidak 25 tahun, hidupnya terjamin. Oke? Tidak perlu mikir, pokoknya leha-leha aja, jalan ke sana ke sini, begitu kan? Tidak usah kerja, terjamin. Tapi dia milih, ambil langsung. Akibatnya dia cuma menerima 27 juta. Nah, kita pikir, wah duitnya banyak kan? Wah hidupnya enak itu, uangnya banyak. Tetapi ternyata begini saudara. Sebelum dia menerima uang itu dia sudah utang 300.000 US dollar. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangannya. Untuk pesta. Dan setelah itu dia beli rumah di Palm Beach. Itu satu daerah elit di California sana. Dia beli rumah di sebelah lapangan golf. Jadi pasti itu mahal. Sudah daerahnya Palm Beach, dia beli yang di tepi lapangan golf. Dia beli mobil balap.
Dan di dalam waktu 3 bulan pertama, dia sudah menghabiskan 3 juta US dollar. Nah, yang lebih celaka lagi, ternyata dia dan istri itu terlibat atau terikat narkoba. Apa yang terjadi? Tahun 2006 dia dinyatakan bangkrut dan jadi gelandangan. Uang yang segitu banyak raib begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola uang dengan baik. Kalau dia bisa mengelola uang, pasti dia tidak akan ambil semua. Biar aja aku ambil secukupnya. Yang itu biar aja di situ. Berbunga terus. Ya kan? Tapi dia tidak bisa mengelola. Dia ambil semuanya. Dalam waktu hanya 5 tahun, semuanya ludes. Ketidakmampuan mengelola uang akan mengakibatkan malapetaka. Nah, saudara-saudara, kita semua anak-anak Tuhan. Tentunya kita tidak mau mengalami hal yang seperti itu. Karena kalau kita tidak mengatur keuangan kita, maka kita akan mengalami kekurangan. Pas-pasan terus, kekurangan terus. Kalau sudah kurang kemudian apa? Punya utang. Kalau sudah punya utang, utangnya itu kena bunga berbunga, kita jadi apa? Miskin. Kalau kita miskin maka kita tidak punya tunjangan hari tua. Kalau kita miskin, udah enggak ada apa-apa, gelandangan, maka keluarga juga jadi berantakan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana. Nah, saudara, prinsip yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki iman yang benar tentang uang. Kenapa kita harus memiliki iman yang benar? Karena iman itu berbicara tentang apa yang kita percaya sebagai kebenaran. Dan semua pikiran kita itu, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita itu didasari oleh apa yang kita percaya. Kenapa Anda datang ke sini? Karena Anda percaya kepada Yesus. Anda percaya bahwa harus ibadah. Gitu. Nah, demikian juga di dalam hal keuangan. Kita harus memiliki iman yang benar tentang uang. Iman yang seperti apa, saudara? Yang pertama itu adalah iman bahwa Tuhan itu ingin memberkati anak-anaknya. Bahwa Tuhan itu ingin memberkati kita. Kita lihat di dalam Kejadian, bahwa sejak penciptaan, sejak Allah menciptakan manusia, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu berkatnya, saudara. Jadi semua itu dikasih ke kita itu, ke manusia. Taklukkan, berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu berkatnya. Oke? Allah ingin memberkati kita. Allah ingin memberkati anak-anak. Kita mau lihat lagi, saudara, di dalam Kejadian 12, bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Itu nama masyhur juga berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan di dalam kitab perjanjian baru juga firman Tuhan, di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29, dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kita adalah milik Kristus, maka kita ini adalah juga keturunan Abraham.
Dan kita juga berhak menerima janji Allah. Artinya apa? Kita berhak menerima berkat Allah. Tuhan ingin memberkati kita. Supaya apa? Katakan, supaya kita dapat menjadi berkat. Jadi iman yang benar yang pertama bagaimana? Iman yang benar tentang uang itu bagaimana tadi? Kita percaya bahwa Tuhan ingin memberkati hidup kita. Nah, iman yang benar tentang uang itu juga adalah bahwa kita percaya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 30 mengatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Iman yang benar itu adalah iman yang percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita mempunyai iman yang benar, maka kita tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Apa yang akan kita makan besok, apa yang akan kita makan minggu depan. Karena Tuhan bilang, lihatlah kepada burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tetapi Tuhan tetap memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Lihat bunga-bunga di padang. Oke? Tuhan hiasi. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dan yang ngomong itu siapa tadi? Yesus. Bapamu tahu, Allah kita itu tahu, bahwa kita memang memerlukan semuanya itu. Kita menyanyikan, Allahku kan mencukupkan keperluanku. Oke? Di kekayaan. Itu iman, saudara. Masih ada yang suka khawatir? Nggak usah ngaku. Nggak usah ngaku ke saya maksudnya. Oke? Kalau masih ada khawatir, minta ampun sama Tuhan. Oke? Kita itu punya Bapak, saudara. Bapak di dunia aja tahu kebutuhan anaknya kan? Apalagi Bapak kita yang di surga. He is a rich and loving Father. Dia itu adalah Bapak yang kaya dan Bapak yang penuh kasih. Filipi 4 ayat 19 ini mengatakan, yang sudah kita nyanyikan, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, iman yang benar tentang keuangan. Selain tadi yang pertama, bahwa kita percaya Yesus itu ingin memberkati kita. Bahwa dia tahu kebutuhan kita. Maka iman yang benar ini juga katakan bahwa Tuhan ingin Anda mengalami kelimpahan. Di dalam kitab Mazmur 35 ayat yang ke-27 dikatakan, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Kalau ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, dikatakan bahwa the Lord be magnified who delights in the prosperity of his servant. Allah menginginkan kesejahteraan hambanya. Sejahtera, lahir batin, keselamatan dan hidup sejahtera. Nah, saudara-saudara, selanjutnya dikatakan bahwa kita hanya bisa jadi berkat. Ingat tadi kan kita diberkati supaya kita jadi berkat. Dan tapi kita hanya bisa jadi berkat ketika kita lebih dahulu menerima berkat Tuhan. Lebih dari apa yang kita butuhkan. Dan kemudian sisanya menjadi berkat bagi orang-orang lain dan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi berkatnya itu bukan pas-pasan, saudara-saudara. Tapi berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita itu adalah berkat yang melimpah, yang ngeluber keluar. Ngerti luber, saudara-saudara? Tumpah.
Jadi bukan berkat pas-pasan, saudara. Ingat di dalam Yohanes 10 dikatakan bahwa Allah itu datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Oke. Jadi saudara, tadi setuju enggak sih dengan iman yang benar itu? Kita mesti sepakat dulu, saudara. Karena kalau Anda enggak sepakat, nanti apa yang saya sampaikan berikut ini akan Anda protes. Kita sepakat dulu. Sepakat, kalau enggak saya turun, saudara. Loh, monggo ya. Permisi ya, turun ya. Kita mesti sepakat dulu loh, saudara. Sepakat. Oke? Untuk kita diberkati, kita harus mempunyai iman yang benar dulu tentang uang ini, gitu. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan ingin memberkati kita, bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlu, dan bahwa Tuhan itu ingin memberikan kepada kita berkat atau mengalami kelimpahan. Oke? Nah, saudara selanjutnya, klik. Untuk bijaksana mengelola keuangan, maka kita perlu atau harus mengembangkan sikap yang benar terhadap uang. Sikap yang benar terhadap uang. Billy Graham bilang begini, saudara. Saya tidak baca yang bahasa Inggrisnya, oke? Saya baca terjemahannya, terjemahan bebasnya aja. Dia bilang begini. Jika seseorang memiliki sikap yang benar terhadap uang, maka itu akan menolong untuk meluruskan hampir setiap bidang lain dalam hidupnya. Maksudnya jadi kalau orang mempunyai sikap yang benar terhadap uang, maka dia akan benar juga di dalam aspek-aspek dalam kehidupannya, aspek-aspek yang lain dalam kehidupannya. Kalau dia jujur di dalam hal uang, maka dia akan jujur juga dalam hal yang lainnya. Oke? Billy Graham bilang begini, katakan kepada saya apa yang kau pikir tentang uang, maka saya dapat mengatakan kepadamu apa yang kau pikirkan tentang Tuhan. Karena keduanya itu berhubungan dekat. Hati seseorang lebih dekat dengan dompetnya daripada dengan hampir segala sesuatu yang lain. Dompet, maksudnya apa? Uang. Ini Billy Graham yang ngomong, saudara-saudara. Nah, jadi supaya kita bisa bijaksana mengelola keuangan, kita harus punya sikap yang benar terhadap uang. Yang pertama, jadikan uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup. Karena begini, saudara, kalau uang itu menjadi tujuan hidup, maka hidup kita itu hanya untuk uang. Maka segala sesuatu akan kita ukur dengan uang. Mau melakukan sesuatu, dibayar berapa? Bahkan sampai di dalam pelayanan juga banyak orang yang bilang begitu kan. Kok pelayanan? Oke, ya mau. PK-nya berapa? Ini. Berarti dia sudah salah. Perspektif dia terhadap uang. Tujuan, bukan alat. Nah, itu tulis pisau. Sama seperti pisau. Pisau itu alat. Ya toh? Alat. Bisa untuk masak, bisa untuk kupas buah, bisa untuk potong kertas, bisa untuk macam-macam. Saudara. Tapi pisau itu juga bisa membahayakan. Dan demikian juga uang. Tergantung siapa yang pegang uang itu. Tergantung di tangan mana, tangan siapa pisau itu. Di tangan orang yang benar maka pisau itu akan bermanfaat, tetapi di tangan orang yang tidak benar maka pisau itu akan membahayakan. Nah, air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Ya, karena tubuh kita itu 80% terdiri dari air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi kita tidak hidup untuk air. Oksigen juga kita perlu. Oksigen, dan kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tetapi kita tidak hidup untuk oksigen. Lanjut lagi, bisa ditambahkan lagi, kita perlu makan. Kita tidak bisa hidup kalau tidak makan.
Ya seminggu, 2 minggu tidak makan mungkin masih bisa hidup. Tapi sekali lagi jangan dibalik bahwa kita hidup untuk makan, saudara. Amin. Nah, uang itu adalah hamba yang baik, namun tuan yang jahat. Jika uang tidak menjadi hambamu, maka ia akan menjadi tuanmu. Saya ulangi. Jika uang itu tidak menjadi hambamu, maka uang itu akan menjadi tuanmu. Gimana uang jadi tuanku? Ya. Kita lihat banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena harus cari uang terus. Padahal di dompetnya sudah tebel, tapi pikirannya pokoknya uang terus. Kenapa tidak ibadah? Aduh, tokonya lagi laris Bu akhir-akhir ini. Ayo ikut BSK dong. Ayo ikut retret dong. Ayo ikut SPY dong. Ayo ikut WCP. Maaf Bu, tidak bisa ninggalin toko, tidak bisa tinggalin pekerjaan. Saya harus kerja. Saya bilang, what? Kalau Anda mau pergi jalan-jalan ke Bali, Anda bisa minta cuti loh. Ya enggak? Ngaku deh. Tapi kalau disuruh ke gereja, disuruh ikutin soal-soal rohani, alasannya mesti masuk kerja, Mem. Kenapa Anda minta cuti? Pada 1 tahun Anda punya 2 atau 3 minggu cuti. Oke? Nah, saudara, ini bagaimana sikap kita kepada uang itu akan terlihat dari sikap kita terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Oke, tidak bisa kita mengabdi kepada 2 tuan. Kalau kita mengasihi uang, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Gitu. Kalau kita setia kepada uang itu ya, makanya bolong-bolong terus ke gerejanya gitu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu maksudnya duit, saudara. Francis Bacon mengatakan, orang yang tamak tidak bisa dikatakan memiliki kekayaan, melainkan kekayaan yang memiliki dia. Itu tadi, kalau uang tidak jadi hambamu, maka ia akan menjadi tuanmu. Lanjut, sikap yang kedua. Sikap yang benar terhadap uang adalah miliki, tapi jangan cintai. Apa maksudnya? Miliki uang, boleh miliki uang. Tapi jangan cintai uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan Mazmur 62 ayat 11 mengingatkan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan Pengkhotbah 5 ayat yang pertama mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Miliki uang, tapi jangan cintai uang. Amin, saudara. Tanda orang yang cinta uang itu gimana sih? Tanda orang yang cinta uang itu adalah dia ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Loh, boleh nggak sih kaya? Oh boleh, saudara. Tadi dikatakan firman Tuhan bahwa Allah ingin memberikan kelimpahan kepada kita. Kalau kelimpahan itu kaya. Tokoh-tokoh Alkitab itu kaya-kaya. Abraham kaya, Ayub kaya, kaya-kaya mereka. Tetapi jangan ingin cepat kaya, saudara. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita kaya pada waktunya.
Pada waktu Tuhan, maka Tuhan akan bilang, oke, sekarang giliran Budian kaya. Kaya, saudara. Oke? Kalau itu waktu Tuhan, maka pasti kita tidak akan mengalami hal-hal yang seperti ditulis di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kesimpulannya, saudara, akibat ingin cepat kaya dan karena cinta uang, maka orang bisa jatuh di dalam kejahatan, melanggar prinsip firman Tuhan, membuat investasi yang salah, dan kehilangan sukacita serta kehilangan damai sejahtera. Dan itu saudara, kembangkan sikap yang benar terhadap uang. Tidak salah kita memiliki uang, tetapi kita harus tahu dan memperlakukan uang itu sebagai alat, sebagai hamba. Amin. Dan kita juga harus tidak mencintai uang. Nah, sikap yang ketiga, saudara. Kita harus tahu bahwa kebahagiaan dan kesuksesan hidup tidak bergantung kepada uang. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya apa? Bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Meskipun banyak yang kita miliki. Life is not defined by what you have, even when you have a lot. Bahkan kalau kita punya banyak. Tapi hidup itu tidak ditentukan oleh semua itu. Lanjut. Kalau tadi kita harus memiliki iman yang benar, kemudian kita juga harus mengembangkan sikap yang benar terhadap uang. Maka yang ketiga, kita harus menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan. Prinsip dasar mengelola keuangan yaitu bahwa pengeluaran itu harus lebih kecil daripada pemasukan. Sampai ada peribahasa apa? Besar pasak daripada tiang. Kalau tiangnya cuma segini, Anda pasang paku segede ini, apa yang terjadi, saudara? Kayunya akan pecah. Oke? Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Prinsip yang pertama di dalam mengelola uang itu adalah pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukannya. Nah, saudara, sesungguhnya pertanyaannya itu bukan seberapa besar pendapatan Anda. Tetapi pertanyaan yang harus disampaikan kepada diri kita adalah seberapa besar pengeluaran Anda. Jadi bukan masalah pendapatan saudara, bukan masalah pendapatan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah itu adalah pengeluaran kita, saudara. Tadi ayat yang melandasi firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Amsal 21 ayat 22 katakan apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kalau orang bijak, maka dia pasti ada uangnya, ada hartanya. Tapi orang yang bebal itu besar pasak daripada tiang.
Jadi seberapa besar pengeluaran Anda? Jadi sekarang kita mau belajar ya saudara. Bagaimana kita mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama yang harus kita ingat dan harus kita lakukan adalah mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Bukan bayar perpuluhan, bukan. Tetapi kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan agar umatnya mengembalikan 10% dari penghasilan mereka kepadanya sebagai wujud kasih, ketaatan, peduli, dan iman kepadanya. Dan hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh orang yang punya iman yang benar dalam hal keuangan. Saudara, Maleakhi 3 ayat yang ke-8 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dan Allah menjawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Loh, kenapa kok menipu Tuhan? Ya, karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan, saudara. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan perpuluhan adalah 1/10 pertama dari penghasilan kita, bukan 1/10 sisa dari uang kita. Jadi begini saudara, orang Kristen itu ya, Tuhan kasih peraturan itu 10% itu adalah harus dikembalikan kepada Tuhan. Tapi orang Kristen malah hitung-hitungan sama Tuhan. Terus mereka membuat matematikanya sendiri. Ya, kalau 10%, gajiku 5 juta, 500 dikasih buat Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Iya, jangan bikin matematika sendiri. Oh Tuhan kan tahu kalau saya butuh, jadi saya pakai dulu, oke? Jadi 5 juta saya kurangi pengeluaran kebutuhan saya kurangi keperluan saya kurangi untuk itu. Biasa dong kan kita perlu healing, oke? Nanti kemudian ada sisanya. Nah sisanya itu baru dihitung perpuluhan. Jadi kalau sisanya 100, kamu kasih perpuluhan berapa? Ya 10.000. Hah? Saudara, Tuhan itu bukan pengemis loh saudara. Oke? Ingat, Tuhan itu bukan pengemis. Tapi Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu termasuk yang ada pada kita. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa kita harus mengembalikan 10% dari penghasilan kita. Bukan dari sisa. Tidak cukup, Mem. Cukup. Saudara, percayalah cukup. Buktinya adalah ini loh, yang masih berdiri di sini, saudara. Saya jadi seperti ini karena dari sejak kecil mamiku itu setia dalam hal perpuluhan. Dan sampai sekarang kami setia. Dan sampai sekarang anak-anak kami setia. 10%, 1/10 dari penghasilan kita. Om bilang kan, waktu di Salatiga pertama dia hanya sebagai asisten, gajinya 36.000. Ketika dia berikan gaji 36.000, maka 3.600 itu saya masukkan di dalam amplop. Saya jual benang, saya jual kacang, saya jual itu. Maka setiap ada pendapatan, saya masukkan 10% di dalam amplop. Berarti termasuk itu receh-receh juga, enggak apa-apa. Mami saya juga dulu begitu. Dia jualan susu. Ada hasilnya ya sudah receh, masukin di kaleng. Ketika sudah terkumpul itu dibawa ke rumah Tuhan. Dikembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Perpuluhan itu adalah sebuah perjanjian. Mari kita mungkin tampilkan di Maleakhi 3. Supaya saudara-saudara membaca dan lebih percaya bahwa itu bukan saya yang ngomong, tetapi firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
Lanjut. 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perpuluhan itu suatu perjanjian. Dan perpuluhan itu mendatangkan berkat. Saudara, katakan, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Bukan berkat yang pas-pasan, saudara-saudara. Saya katakan ya, saya sudah beberapa kali itu cerita di sini. Saya itu keluarga besar, saudara. Anak mami saya itu 9, meninggal 1. 10 orang di dalam rumah. Yang gedenya lebih besar dari tempat ini, saudara. Nah itu saya kalau bilang kan dulu saya itu tinggalnya geludak-geluduk kayak anak kelinci. Kenapa? Karena saya itu tidur berempat, berlima di satu ranjang. Gitu. Dan untuk makannya, dan ya Tuhan menyediakan. Tapi saya itu orangnya lurus banget, saudara. Dia adalah kepala kantor. Waktu itu kantor yang mengurusi penyewaan rumah-rumah orang Belanda. Oke. Itu kalau mau curang, papiku bisa kaya, saudara. Karena anak buahnya kaya-kaya, saudara. Gitu. Saya nggak ngerti bagaimana permainan mereka. Mungkin jadi orangnya di Belanda kan, yang punya rumah-rumah itu disewakan. Mestinya sewanya segini, dia bilang sewanya segitu. Masuk kantor sesuai yang di kantor, sedangkan lebihnya dikentit. Kalau papi saya enggak, lurus orangnya. Nah, dengan penghasilan yang seperti itu, enggak banyak, saudara. Jadi bisanya tinggal di kampung Arab dan Madura. Jadi saya besarkan di tengah-tengah Arab dan Madura, karena itu rupanya sedikit-sedikit ada ke Arab-Araban. Enggak ya, saudara. Ya memang sudah rupanya begini. Oke? Tapi saudara, masa tua mami saya, papi saya, itu masa tua yang bahagia. Kenapa? Karena anak 8 semua jadi, saudara. Anak 8 semua sayang sama papi mami. Diangkat, dibelikan rumah di Kasin, kemudian dibelikan rumah di Cirebon. Kemudian ketika dia ini mau tinggal sama saya, dibelikan rumah di Intercon dekat rumah saya. Anak-anak yang belikan. Uang selalu dikirim setiap bulan. Itu. Kenapa? Karena setia. Dan berkat itu turun kepada anak cucu. Ini jadi seperti saya. Siapa yang mengira saya dari kampung begitu? Karena itu kalau saya mudik, napak tilas ke kampung, maka orang-orang Madura yang masih kenalin saya, dia selalu bilang, ya jangan lupa loh ya gimana dulu. Ya, kan akan lupa. Tetapi saya terlebih, saya tidak akan lupa pemeliharaan Tuhan. Dengan makanan yang, dengan apa ya keadaannya seperti itu, otak kami semua tokcer, saudara-saudara. Itu, nggak tanggung-tanggung, semuanya jadi. Berapa dokter di rumah kami? Gitu. Berapa insinyur di rumah kami? Berapa pendeta di rumah kami? Jadi semua jadi pendeta. Dokter yang pendeta, gitu. Insinyur yang pendeta, gitu. Kenapa? Karena itu berkat dari orang tua yang taat. Dan Tuhan benar-benar membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Perpuluhan itu mendatangkan berkat. Maleakhi 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu.
firman Tuhan semesta alam. Binatang belalang pelahap itu apa? Ya sekarang kan kita bukan petani, saudara. Tetapi belalang pelahap itu bisa dalam bentuk lain-lainnya. Anak sakit mulu. Pokoknya di keluarga itu ada ya terus yang sakit. Sehingga apa? Harus setor duit terus ke dokter. Harus setor duit terus ke rumah sakit. Itu binatang belalang pelahap, saudara. Oke? Tetapi kalau kita taat, Allah bilang, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil kerjamu. Dan supaya jangan pekerjaanmu tidak menghasilkan, tidak berbuah bagimu. Yang kedua, kembangkan gaya hidup mencukupkan diri. Ibrani 13 ayat kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, hidup mencukupkan diri itu bukan berarti hidup dalam keadaan serba kekurangan. Tetapi hidup mencukupkan diri itu adalah hidup yang dapat menguasai keadaan dan tidak terbawa arus dunia. Saudara kan sekarang itu, apalagi yang punya aplikasi di handphonenya, saudara, itu ada Shopee, ada Blibli, ada Peki-Peki. Iya benar, saya enggak tahu dah. Ada Tokped, ada apa lagi? Dan semua itu kan menawarkan barang-barang ke kita ya. Ya kan? Saya punya Tokped aja selalu apa? Ayo gunakan kesempatan sekian persen. Jangan, benar kamu tidak apa? Kamu membiarkan. Begitu enggak tahu dah, pokoknya saya biasanya lewat aja enggak baca begitu. Oke? Nah itu belalang pelahap, saudara. Kenapa? Karena biasanya yang ditawarkan itu kan bukan sesuatu yang kita butuhkan. Ya kan? Bukan sesuatu yang kita butuh. Tetapi sesuatu yang menggoda. Bajunya bagus sih. Ini baju Korea katanya. Beli padahal di lemari bajunya sudah sampai enggak cukup, saudara, lemarinya. Tuh, hati-hati. Itu belalang pelahap, saudara. Yang mungkin kita tidak sadar, ternyata itu yang telah menghabiskan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Nah, di dalam, coba diklik. Kemampuan kita, kok sudah sampai situ ya. Saya mau baca dulu Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, ini Rasul Paulus yang berkata. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saya bersyukur saudara-saudara bahwa mungkin saya bisa berkata ini. Ya, saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu. Dan saya juga tahu apa itu kelimpahan. Saya tahu. Tetapi baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, saya percaya bahwa di dalam Dia selalu akan ada kekuatan. Sehingga aku dapat menanggung segala perkara. Kemampuan kita dalam mengelola uang akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita atas kekayaannya. Ya. Kalau kita mampu dan mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan juga akan mempercayakan kekayaannya kepada kita. Tidak ada yang amin, saudara. Masih tidak percaya berarti. Oke, lanjut. Kebiasaan yang ketiga adalah kita harus punya perencanaan keuangan. Buat budget, saudara-saudara. Itu kan budget, itu kan buat perusahaan. Enggak. Buat kita.
Bisa, saudara-saudara. Buat perencanaan bulanan. Coba, tolong dikeluarkan. Nah, ini tadi contoh perencanaan keuangan. Lihat ya, saya taruhkan perpuluhan 10% di atas sana. Kemudian ada tabungan dan investasi. Biasakan menabung, saudara-saudara. Kemudian untuk keluarga 10%. Untuk keperluan, keinginan, hiburan, healing itu 10%. Sedangkan kebutuhan ini 50%. Lanjut. Misalnya gaji 5 juta, saudara. Maka perpuluhannya berapa? Bukan 10.000, amin. 500.000 kalau 5 juta. Kalau gajinya 50 juta. Ingat loh. Ya. Kalau gajinya 1 M, bisa ngitung, saudara. 100 juta. 100 juta, ya. Amin. Jadi dikurangi perpuluhan, itu tinggal 4,5. Tabungan dan investasi 20%. Saya kira 20%, 1 juta. Nanti dibahas lagi. Sisa 3,5 juta. Untuk kebutuhan 2,5 juta. Keperluan, keinginan, hiburan 500. Kemudian untuk keluarga, sosial 500. Ya, itu terserah situ mau buat apa. Oke. Jangan bilang lo habis, enggak, kan ada itu tabungan, no? Nah, saudara bilang, masa 2,5 juta? Nah ini lanjut, ini dari sosmed ini pernah viral ini, saudara. Budgeting, tuh, pemasukan 2 juta, kos 400, nah itu, kalau kosnya yang 1,3 ya enggak tahu. Listrik 60, itu harusnya kalau 1,3 berarti gajinya harus di atas 15 juta. Uang keamanan 20, belanja dapur 500, belanja bulanan, sabun, deterjen, odol, dan sebagainya, 250, air minum 100, gas, dan beras, kuota handphone, berarti jangan untuk main game, amin. Bensin 150, dana darurat 100. Ini dari sosmed, saudara. Nah, kita perlu buat budget, oke? Dan kita harus tahu, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Mana yang kebutuhan? Ya ini, tuh kebutuhan. Kos, pokoknya yang sandang pangan, papan itu kebutuhan. Oke? Listrik ya, listrik itu kebutuhan. Kalau nggak dibayar, dimatiin sama PLN. Oke? Belanja bulanan, ya sabun, deterjen, odol ya harus beli memang. Air minum ya harus, gas, ini kebutuhan kita. Nah itu kita harus atur, saudara. Oke? Nah, kalau saya suka pakai amplop. Jadi setiap awal bulan atau setiap akhir bulan ketika Om dapat gaji, maka itu akan saya masukkan, saya pos-poskan di dalam amplop. Oke? Susu, untung dulu enggak mesti beli Pampers. Oke? Kemudian apa? Listrik dan sebagainya. Kita harus bisa membedakan. Nah, atau kita sekarang pakai apa? Mau pakai rekening koran boleh. Tetapi kita harus strict sesuai dengan budget. Kembali, lagi. Pengeluaran harus sesuai budget. Jangan keluar dari budget, saudara. Jadi kan kita sudah budgetin tadi apa aja yang mesti keluar. Jangan kemudian enggak apa-apa, kepingin kok itu baju Korea. Boleh. Nah, oke. Kemudian, jadi sebentar saya sebelumnya. Saudara ngerti enggak sih kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan pokok itu. Kebutuhan yang merupakan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus, yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Makanan, minuman, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oke? Sedangkan kebutuhan
keperluan itu apa? Keperluan itu ya sesuatu yang mungkin memang perlu gitu. Tetapi kalau kita tidak memenuhinya, itu kita tidak mati karenanya. Oke? Jadi sesuatu perlu itu sesuatu yang menurut kita perlu itu bisa ditunda. Oke? Apalagi keinginan, saudara. Kalau keperluan aja tidak terpenuhi kita tidak mati, keinginan tidak dipenuhi juga tidak apa-apa gitu. Bisa ditunda, bahkan bisa dicoret dari list. Begitu ya. Jadi pengeluaran sesuai budget. Jangan beli apapun secara impulsif, secara menurut keinginan mata, menurut keinginan atau kata hati gitu. Jalan-jalan di mall ngelihat ini bagus ya beli. Nanti Anda beli juga bingung ditaruh di mana di rumah. Oke? Apalagi kalau sudah tua seperti saya beli. Nanti anak-anak juga belum tentu mau barang itu kan. Akhirnya Anda tahu siapa yang punya. Dan catat semua pengeluaran. Catat. Setelah itu cocokkan dengan budget yang telah kita buat. Saya sampai sekarang itu tetap catat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Keluar berapapun ku catat. Nanti nih dari gereja, saya pasti akan buka laptop saya dan saya akan catat. Persembahan berapa, tadi beli apa saya, gitu kan? Berapa, saya catat. Bahkan kemarin saya beli daun kemangi 2.000 itu masuk di situ loh. Kemangi belinya di Kadir 2.000. Anda ketawa ya, kok 2.000 loh. Tapi itu itu disiplin dan bentuk tanggung jawab begitu loh. Jadi kalau sampai satu kali omnya tanya, "Ma, duitnya itu kemana aja, Ma?" Ya kan? Dan untung omnya kan enggak pernah tanya. Saya menteri keuangan. Catat semua pengeluaran saudara-saudara. Itu zaman kartu kredit kan sekarang. Makanya saya itu paling enggak suka pakai kartu kredit. Cuma gosok. Tahu-tahu tagihan sebulannya besar. Saya enggak suka, saudara-saudara. Saya punya kartu kredit dikasih sama om, saya kalau enggak kepepet bener karena enggak cukup uangnya, saya enggak gesek. Oke? Kartu kredit itu bahaya. Ngerti, saudara? Bikin budget. Oke? Amin. Nanti kalau kita sudah bikin budget, nanti kan kita akan kelihatan, oh ternyata kok saya keluarnya lebih besar daripada penghasilan. Nah bisa kita coretin itu apa yang enggak perlu tuh. Misalnya nih, oh iya ya, kalau minggu setelah ibadah sukanya beli siomay. Coret. Ini enggak boleh. Oh kalau minggu setelah ibadah mesti ke situ. Indomaret. Beli apa ya? Saya beli apa saya catat loh saudara. Saya tahu itu. Beli pisang, beli amplop, beli apa. Itu saya catat. Bukan cuma belanja Indomaret sekian. Bahaya kalau begitu. Semuanya saya tulis itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sesuaikan, kita tahu. Oh ini yang enggak perlu, harus lain kali enggak boleh beli. Enggak boleh ada, enggak boleh timbul di situ. Gitu saudara-saudara. Bukan meleki. Tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab. Kontrol diri kita. Bagaimana kita mengelola berkat Tuhan. Oke? Anda begini-begini tuh nanti dikerjakan enggak ya? Ini PR loh, minggu depan setor. Bawa perencanaannya ke saya. Lah iya dong. Anak yang jajan terus harus di-cut. Oke? Jajan sekali-sekali boleh, tapi dari Senin sampai Senin lagi jajan terus repot. Terus lanjut. Nah sekarang menabung dan investasi. Saudara saya tadi bilang khotbah saya sampai jam 1. Karena ini baru nomor 3. Menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan, maka kita harus bisa menabung dan menginvestasikannya.
Katakan usahakan memiliki tabungan tunai minimal 6 bulan kebutuhan. Jadi kalau tadi kebutuhan kita 2,5 juta, berarti kita itu harusnya idealnya memiliki tabungan tunai minimal berapa? 15 juta. Jadi kalau kebutuhan kita itu 10 juta, kita harusnya mempunyai minimal uang tabungan 60 juta. Salomo mengajarkan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Supaya kita menyimpan pada masa panen. Karena kan kita tidak tahu saudara-saudara. Apa yang akan terjadi dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh koloni semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menjadikan rotinya di musim panas. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, ditabung. Jadi kita perlu menyimpan sebagian dari apa yang kita dapatkan. Untuk apa? Bukan kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, saudara. Tapi kita kan tidak tahu gitu. Sewaktu-waktu kemudian, kena PHK. Kalau yang kerja. Atau, anak sakit. Yang harus masuk rumah sakit. Kemudian harus taruh uang kan, jaminan. Kalau kita tidak punya uang gimana? Begitu. Nah bagaimana kita menabung, saudara-saudara? Bagaimana kita menabung? Coba kembali ke slide tadi, slide ke-12 kalau tidak salah. Jadi saya katakan kalau bisa, kalau memungkinkan, sisihkan 20% dari penghasilan kita. Nah dari 20% itu kita pecah jadi 2. Yang 10% itu kita tabung. Nabungnya bagaimana? Saran saya adalah masukkan di bank. Dan di account itu kita jangan minta kartu ATM. Dan jangan juga minta token. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoda untuk mengeluarkan dikit-dikit, masih ada uang, keluarin. Mau beli parfum, keluarin uang itu, enggak. Jadi tabung, uang itu enggak boleh diambil, begitu. 10%. Nah 10%-nya lagi itu bisa untuk investasi, gitu. Entah itu saham, 500.000 saham. Itu loh. Aduh. Kok hilang ya? Ya, deposito atau itu loh, asuransi. Ya, asuransi. Maksudnya apa? Maksudnya untuk jaminan hari tua. Supaya apa? Ketika kita tua, kita tidak bergantung pada belas kasihan orang. Gitu. Kalau kita tidak punya apa-apa sama sekali, ketika kita menjadi tua, nanti kita anak tidak datang, rumah tidak punya, kemudian kita harus masuk di panti jompo, cari panti jompo yang gratisan lagi. Alangkah baiknya orang-orang yang sudah mulai ini mikirin gitu ya. Coba untuk kita punya ya sesuatu lah untuk masa tua gitu. Oke? Ngerti enggak saudara? Nah, keperluan keinginan hiburan itu kan saya tulis itu 10%. Ya jangan dihabiskan. Kalau memang enggak perlu ya enggak usah lah healing-healing. Enggak usah lah jalan-jalan. Nah, uangnya kita tabung kan? Sudah. Oke. Prinsip yang berikutnya, kembali. Terus. Langsung. Kembangkan gaya hidup memberi. Amsal 11 ayat yang ke-24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara-saudara, mendapat penghasilan itu berkat Tuhan. Cuma satu yang bilang amin. Mendapat penghasilan itu adalah berkat Tuhan. Tetapi
Tetapi kalau kita dapat memberi, itu adalah sebuah kasih karunia. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Ya kan? Ya Bu Dian dan Bu ini memberi dia untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bu, Bapak Nova. Itu kasih karunia loh. Oke? Itu memberi itu adalah satu kasih karunia, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, Rasul Paulus bilang begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Di jemaat di Makedonia itu mengalami penderitaan. Tetapi sukacita mereka itu meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya pernah katakan ya, jemaat kita mungkin bukan jemaat yang kaya. Walaupun orang-orangnya saya tahu kaya semua. Tetapi saya senang jemaat. Sudah belajar untuk memberi. Ya. Bulan lalu kan kita kumpulin untuk rajek. Ya. Terima kasih. Buat saudara-saudara yang sudah memberi, saya tahu tapi kan saya tidak perlu sebut namanya satu persatu. Oke? Tapi saudara, itu kasih karunia kalau kita bisa memberi. Karena tidak semua orang bisa itu. Dan Rajab benar-benar diberkati kan? Oke? Rajab benar-benar diberkati loh saudara. Hari apa itu? Nanti saudara-saudara kalau ke Rajab Anda akan melihat bahwa Rajab sekarang sudah punya sound system baru. Apalagi itu? Keyboard baru. Dan mic-nya lebih bagus dari mic di sini, saudara. Itu berkat Tuhan, saudara. Nah, memberi. Kembangkan gaya hidup memberi, saudara. Jadi tujuan kita mengelola keuangan bukan saja agar kita tidak mengalami kekurangan. Ya, kita mengelola keuangan memang supaya kita tidak mengalami kekurangan kan tadi. Supaya kita tidak jadi miskin. Melainkan supaya kita mengalami financial freedom yang sejati. Financial freedom yang sejati itu yang bagaimana? Yaitu kita dapat memberi dan berbagi. Kapan saja kita digerakkan Tuhan untuk memberi. Itu adalah financial freedom yang sejati. Nah, lanjut. Jangan ngantuk loh saudara. Masih 50 menit lagi. Jadi, how much should we give? Berapa banyak kita harus memberi? Ada satu prinsip di dalam Alkitab. Yaitu namanya prinsip tabur tuai. Kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah menabur ya jangan menuai. Apalagi menuai di tempat orang lain. Itu nyuri namanya. Kan? Nah, seberapa banyak kita harus memberi? Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi, Anda mau menabur sedikit atau Anda mau menabur banyak? Nah, kalau mau menabur banyak, taburlah yang banyak. Itu kan gampang aja itu dah. Ya. Nah, saudara, minggu yang lalu kan Pak Budi kasih itu banyak. Apa itu? Matematika, pelajaran matematika itu. Nah, salah satunya itu kan ada Pak Budi kasih janda ditambah 2 peser dikalikan Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Menjadi inspirasi selama 2000 tahun loh. Sampai sekarang soalnya. Tahu nggak itu ceritanya? Di dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai ke-44. Jadi suatu kali Yesus ada di bait Allah dan Yesus duduk dekat dengan peti persembahan.
Dan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak itu memasukkan persembahan, memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan katakan bahwa banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Dan ada juga seorang janda miskin. Dan ia memasukkan 2 peser. Atau 1 duit. Sudah pikir, kok tahu Yesus dari mana? Iya, kan dulu itu zamannya uangnya itu koin gitu. Jadi kalau memberikan banyak, kedengaran dong suaranya. Gimana? Gitu, gitu. Banyak. Jadi Yesus bukannya begini loh, tapi dengar aja. Nah, ketika janda itu memberikan 2 peser, dengarannya gimana? Ting, ya. Ting. Oke. Dan Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dengar atau baca ayat ini, jangan salah paham. Jangan gagal paham. Yesus bilang bahwa pemberian janda miskin ini lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang. Bukan karena janda ini kasih 2 peser jadi dia lebih banyak. Enggak, saudara-saudara, bukan. Oke? Kalau Anda gagal paham, nanti Anda masukkan di persembahan itu 500 perak. Itu 500 perak itu lebih besar dari pemberian. Bukan itu, saudara. Ya? Tapi kenapa Tuhan bilang ini lebih besar? Karena janda ini telah memberikan semua yang ada padanya. 2 peser itu adalah nafkahnya. Dia berikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan melihat nilainya. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tetapi Tuhan melihat hati dan motivasi pemberian. Janda ini telah memberikan dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, itu nanti Anda baca di dalam Markus 12. Ayat yang ke-44. Itu adalah seluruh nafkahnya. Jadi janda ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluannya. Karena itu Yesus memuji janda ini. Karena dia memberi dari kekurangannya. Tetapi dia memberi karena cintanya. Dan dia memberi karena dia percaya. Dia memiliki iman yang benar terhadap uang. Janda ini mengajarkan kepada kita apa artinya berkorban. Dan apa itu beriman. Janda ini mengajarkan kepada kita apa artinya memberi. Dan apa itu taat. Karena itu dikatakan jangan memberi dengan hati terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Percayalah bahwa kita tidak akan, sekali lagi bahwa kita tidak akan kekurangan ketika kita menjalankan prinsip firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara, dalam setiap penghasilan kita, itu ada benih untuk ditabur.
dan ada roti untuk dimakan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur, itu berarti benih untuk dikeluarkan, gitu ya, diberikan, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siklus tabur tuai itu akan menjadikan kita memiliki kebebasan, financial freedom untuk menjadi berkat. Saudara mungkin tidak pernah dengar Universitas Le Tourneau. Saya tidak bisa bahasa Prancis, tapi saya tadi malam dengerin terus bagaimana mengucapkan Tourneau. Saya ulang sampai ada lebih dari 10 kali. Tourneau gitu. Universitas Le Tourneau itu adalah universitas mesin atau teknik di Texas, Universitas Kristen di Texas. Dan nama ini diambil dari seorang pebisnis, seorang industrialis namanya R.G. Le Tourneau. Oke. Kenapa namanya dipasang di situ? Karena selain bahwa dia itu adalah seorang yang telah menghasilkan lebih dari 300 penemuan mesin, kan? Tetapi ternyata bahwa dia adalah seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Dan dia telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang businessman bagi Tuhan. Dan dia telah sukses, hidupnya sukses. Tetapi ini loh saudara, yang luar biasa yang dia lakukan. Bahwa dia memberikan 90% dari penghasilannya itu kepada Tuhan. Dan dia hidup dari 10%. Karena itu Tuhan menambahkan terus berkatnya. Sampai jadi sebesar itu. Dan satu moto dia bilang gini, I shovel out the money and God shovels it back. But God has a bigger shovel. Artinya begini, aku tuh nyekop uangnya, aku berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan nyekop uangnya itu balik. Dan ternyata bahwa sekopnya Tuhan itu lebih besar dari sekopku. Ngerti? Ini iman, ini berbicara tentang iman. Bukan cuma Le Tourneau, tapi Anda pernah pakai pasta gigi Colgate? Siapa Colgate? Colgate itu dulu orang miskin, saudara. Kemudian dia kerja di pabrik odol, pabrik sabun. Gajinya berapa? Masih kecil, gajinya sedikit. Tapi dia selalu memberikan perpuluhan. Sampai akhirnya pabriknya milik dia. Ketika gajinya naik, dia juga naik. Kasih perpuluhannya dari 10% jadi 20%. Dari 20% jadi 30%. Sampai akhirnya dia jadi pemilik pabrik. Dan pabriknya sampai sekarang ada tuh, pabrik Colgate kalau Anda pakai odolnya. 90% dia kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang Kristen banyaknya? Bahkan pendeta-pendeta juga. Oh, disuruh kasih 10% aja malah kasih bikin matematika sendiri. Ya kan? Oh, 10% harus dikasih ke situ. Ngasih orang yang susah, bantuin orang tua. Bukan. 10% perpuluhan itu bawa ke rumah Tuhan. Tuhan tidak bilang 10% buat mama kamu ya untuk membantuin orang tua. Bukan. Itu adalah tersendiri itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk memelihara orang tua. Itu harus pos yang lain. Tetapi 10% itu harus kepada Tuhan. Jangan bikin matematika sendiri. Jangan bikin aturan sendiri. Pakai dulu nanti sisanya 10% buat Tuhan. Seperti tadi saya bilang. 10% yang
Sama. Ini bicara soal iman, saudara. Ini bicara soal iman. Itu tadi dari awal saya ngomong dulu soal iman. Anda sepakat nggak tadi? Bilang sepakat kan? Jadi nanti pulang nggak ada yang protes saya kan? Kan tadi sudah sepakat. Saya bilang kalau Anda nggak sepakat saya turun. Amin. Saudara, tuh miliki iman yang benar terhadap uang. Jangan ikuti matematika yang salah, saudara. Ikuti matematika yang diajar Pak Budi kemarin. Amin. 5 roti dan 2 ikan aja kalau bersama dengan Tuhan, maka itu akan dimultiplikasi. Bisa cukup buat 5.000 orang, bahkan masih ada sisanya. 12 keranjang, enggak tahu keranjangnya segede apa toh. Tapi berarti kalau masuk di situ berarti masih banyak sisanya. Ya enggak? Nah, ini sekali lagi masalah iman. Apakah kita punya iman? Itu aja pertanyaannya. Apakah Anda punya iman, Pak Okwan? Apakah kamu punya iman, Ibu Novi? Apakah kamu punya iman, saudariku Ade? Oh, semua aku sebut satu-satu loh nanti. Apakah Anda punya iman? Semua ini masalah iman. Amin. Itu saya pernah baca tuh. Ada ateis saja kasih 100%. Kenapa itu yang orang itu bisa bangun apa namanya? Oh, gedung-gedung bagus-bagus. Kenapa? Yang seperti Untekyo, seperti apa itu yang di Jakarta itu. Kenapa? Karena mereka memberi dengan sukarela. Nah, orang Kristennya suruh beri aja. Persembahan aja pergi ke situ tukar uang dulu yang paling kecil. Apalagi suruh kasih persepuluhan. Masih pakai cari matematika yang sesuai dengan otak kita. Enggak boleh, saudara. Yuk, kita belajar taat. Amin. Enggak sampai jam 1, saudara. Dalam setiap penghasilan kita ada benih untuk ditabur. Dan ada roti untuk dimakan. Jadi jangan semua mau dimakan miliki iman yang benar, amin. Apa iman yang benar itu? Sambil nunggu mereka naik, saudara. Apa iman yang benar tentang uang? Apa? Kita percaya bahwa Tuhan ingin memberkati kita dan Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Dan Tuhan mau memberkati kita apa? Memiliki hidup yang melimpah. Karena itu kita harus punya sikap yang benar terhadap uang. Uang harus menjadi hamba kita. Uang hanya alat. Kita harus menjadi tuan atas uang kita. Dan kembangkan apa? Kebiasaan untuk memberi. Kembangkan hidup cukup, mencukupkan diri. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semoga apa yang sudah kita dengar itu tidak masuk di sini, masuk sini, keluar sini, tetapi kita benar-benar mengerti dan terutama kita melakukannya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpin lagi jalanku.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, kami mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, tetapi terutama Tuhan, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami memiliki iman yang benar tentang uang Tuhan. Bahwa kami memiliki iman bahwa kami mempunyai Allah yang kaya, Allah yang mengasihi kami, yang ingin memberkati kami, yang tahu akan kebutuhan kami, dan Engkau Allah yang mau supaya kami hidup di dalam kelimpahan. Tolong kami ya Tuhan, tolong supaya kami bisa melakukan prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kami mengelola apa yang telah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau mau supaya kami memiliki kebebasan finansial yang sejati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami.